Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang manasik ibadah umroh. Semoga materi ini bisa memberikan penjelasan, menambah wawasan bagi Bapak Ibu semua yang akan berangkat menaikkan ibadah umroh. Bapak Ibu, kita buka dengan membacakan Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membuka acara dengan ucapkan berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah, mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Materi menasib ini akan bersama Bapak Ibu semua disampaikan oleh saya, Iwan Subhanawa. Selamat datang tamu-tamu Allah. Bersyukur kita karena kita adalah orang yang terpanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah umrah. Yang pertama, luruskan niat kita ke Baitullah hanya untuk ibadah. Perhatikan, luruskan kembali niat kita ke Baitullah hanya untuk ibadah. Hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ibu, pembahasan masuk ini akan saya bagi menjadi 4 materi. Yang pertama, pelaksanaan proses ibadah umroh. Yang kedua, adab dan hukum safar. Ketiga, masa-masa ibadah. Yang keempat, hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum keberangkatan. Mari kita masuk pada pesan porsi ibadah umroh, Bapak Ibu. Pengertian umroh. Secara etimologis berasal dari kata iktimar, sinonim dari ziarah, artinya ziarah atau berkunjung. Umroh artinya kunjungan. Definisi secara syar'i, umroh adalah kunjungan ke Baitullah, rumah Allah, di Mekah dalam keadaan berihram, memakai pakaian ihram, serta tidak melakukan larangan ihram, dan melaksanakan tata cara manasik yang sudah ditentukan. Oleh karena hampir seluruh rukun haji dilaksanakan, kecuali wukuf di Arafah, maka umroh disebut haji kecil. Karena tidak melaksanakan wukuf saja di Arafah, maka umroh disebut sebagai haji kecil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian umroh merupakan ibadah sunnah yang telah ditetapkan dalam syariat Islam melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW melaksanakan umroh selama hidupnya adalah 4 kali dalam tahun yang berbeda. Kali pertama adalah tahun ke-6 Hijriah. Umroh dapat menghapus dosa-dosa yang dilakukan. Dari Abi Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, dari 1 kali ibadah umroh berikutnya adalah penghapus dosa. Di antara keduanya dan pahala haji mabrur tidak ada yang pantas balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari. Kapan waktunya umroh? Umroh dianjurkan setiap waktu dalam setahun, lebih utama dalam bulan Ramadan dan bulan-bulan haji, yakni Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 pertama Dzulhijjah. Keutamaan umroh disampaikan oleh dalam hadis Rasul
Hadis riwayat At-Tirmizi, lakukanlah haji dan umroh beriringan, karena keduanya menghapuskan kemiskinan dan dosa seperti hilangnya karat dan besi, emas dan perak. Demikian keutamaan umroh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum umroh, hukum umroh sampaikan dalam Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya umroh disebutkan bersama haji di dalam kitab Allah. Oleh karena itu, sebagaimana haji hukumnya wajib, maka umroh pun hukumnya wajib. Wa'ati'u hazza wal umrata lillah. Nah, Bapak Ibu, saya sampaikan tentang rukun umroh. Yang pertama, ihram. Ihram adalah mengambil niat di tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah. Yang kedua, tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Berikutnya, ada sa'i Bapak Ibu, berjalan dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Terakhir, yang keempat, memotong rambut yang disebut dengan tahallul. Bapak Ibu, syarat ibadah umroh yang pertama adalah ikhlaskannya. Rasulullah mencontohkan Rasulullah seperti ini. Ambillah dariku tata cara manasik haji dan umroh kalian. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan An-Nasai. Bagaimana cara niatnya untuk ihram atau mikot dan niatnya? Niat ketika memulai ibadah umroh di mikot dengan mengucapkan labaik umroh atau labaika Allahumma umroh. Perhatikan Bapak Ibu, ihram yang digunakan oleh Bapak seperti apa dan digunakan ihram oleh ibu-ibu seperti apa pakaian, seperti yang ditampilkan pada tayangan paparan di depan layar Bapak Ibu ini. Definisi dari ihram memberatkan tekad dan niat untuk memulai ibadah haji atau umroh. Ketentuan ihram, memakai pakaian ihram yang pertama, memasuki batas mikot, kemudian yang ketiga, membacakan niatnya. Tata cara berpakaian, mari kita lihat. Untuk pria, perhatikan memakai dua helai kain yang tidak berjahit, satu disarungkan dan satu diselendangkan, tidak boleh memakai pakaian lain. Bapak Ibu, perhatikan juga untuk ibu-ibu. Bagi wanita ini, pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, karena kun ini akan menentukan sah dan tidaknya umroh kita nanti ketika kita melaksanakan umroh di tanah Mekah, Al-Mukarramah. Nah, hal yang disunahkan sebelum ihram, menggunting kuku, memendekkan kumis, dan menghilangkan rambut yang ada di ketiak dan di sekitar kemaluan, kemudian mandi besar, memakai wangian di badan, saja ini khusus pria. Nah, mikot, makanya, di mana tempatnya, kalau Pondok Madinah, itu di Zulhulafiyah atau Bin Ali. Pondok Sam di Al-Zufa, Pondok di Naz, karena Manazil, Sail Kabir, Pondok Yaman di Yalamlam, kemudian Pondok Irak di Zatu Ilk. Nah, dilihat di sini di mana tempat mikot untuk memulai laksanakan ibadah umroh, Bapak Ibu. Bapak Ibu, mana batas haramnya seperti ini? Ke utara, ke barat, ke timur, ke selatan. Ada batasnya. Inilah tempat-tempat batasan mikot yang sekitar antara yang paling jauh itu di 25 kilometer arah barat ya, Bapak Ibu. Itu di tempat yang paling jauh. Yang terdekat di mana? 7 kilometer.
Ini adalah tempat-tempat batas tanah haram. Bapak Ibu mengenal Ka'bah, nanti Bapak Ibu di sini akan diperlihatkan. Kita akan mulai dari rukun Hajar Aswad. Ini ada pojok Ka'bah tempat melekatnya Hajar Aswad. Kemudian saya akan bacakan tentang kiswah. Setiap tanggal 9 Dzulhijjah, kiswah kain penutup Ka'bah diganti. Menyambut musim haji, kiswah dilit kain putih. Kemudian ada Hajar Aswad, batu berwarna hitam di sebelah timur Ka'bah, diyakini batu ini turun dari surga. Kemudian di samping Hajar Aswad ada Multazam, bagian dinding Ka'bah di antara Hajar Aswad dan di pintu Ka'bah. Kemudian dekat Multazam ada juga sumber Zam-Zam, Bapak Ibu. Sumber air yang terus-menerus mengalir. Kemudian ada pintu Ka'bah, pintu emas dengan berat 300 kilogram dibuat tahun 1979. Kemudian setelah pintu Ka'bah di pinggirnya ada di depan pintu Ka'bah ada makam Ibrahim, batu pijakan kaki Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Setelah itu kita menemukan pintu kecil, di sana ada Hijr Ismail, ada setengah lingkaran di sebelah utara Ka'bah. Kemudian di sana juga ada rukun Iraki, pojok Ka'bah menghadap ke Irak. Kemudian Mizab Ar-Rahman, talang air di atas Ka'bah. Kemudian kita lanjut lagi mendekati rukun Sam. Di situ ada pojok Ka'bah menghadap ke negeri Sam atau Suriah. Kemudian ada rukun Yamani, pojok Ka'bah menghadap ke Yaman. Demikian tentang mengenal Ka'bah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang dilakukan ketika umroh tadi saya sampaikan? Yang pertama adalah setelah niat, maka ini adalah salah satu rangkaian kegiatan umroh berputar melalui Ka'bah sebanyak 3 kali putaran yang dimulai dan berakhir di Hajar Aswad. Tata cara tawaf, sebelum mulai tawaf dalam keadaan bersuci, tetap bertabiah hingga melihat Ka'bah. Ada memasuki masjid dan dengan kaki kanan, saya membaca Allahumma iftah li abwaba rahmatika. Ketika membaca Ka'bah, ketika melihat Ka'bah, membaca doa, Allahumma anta salam wa min salam wa alaika ya'udu salam. Fahyana robbana bisalam. Khusus pria disyaratkan pembuka pundak bagian kanan, ittiba, diserahkan dari kecil, kecil sebanyak 3 kali putaran di awal apabila situasinya kondusif, Bapak Ibu. Nah, tata cara tawaf, Islam adalah penanda dimulai tawaf. Adapun caranya sebagai berikut, mencium hajar aswad, mengusap hajar aswad, lalu mencium tangan tersebut. Riwayat dari Nafi, aku melihat Umar bin Al-Khattab mengusap Hajar Aswad dengan tangannya, kemudian dia mencium tangannya berkata, aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku melihat Rasul melakukannya. Mentuh dengan perantara lalu mencium perantara tersebut. Riwayat dari Abu Tufail, aku melihat Rasulullah tawaf di Baitullah dan mengusap Hajar Aswad dengan tongkatnya, kemudian menciumnya, mencium tongkatnya. Mengangkat tangan dan bertakbir. Nabi Muhammad berkata kepada Umar, Hai Umar, engkau adalah seorang yang kuat. Jangan engkau berdesak-desakan untuk mendekati Hajar Aswad. Lalu kamu menyakiti yang lemah. Jika kamu memperoleh kesempatan, maka ciumlah Hajar Aswad itu. Jika tidak, cukup dengan takbir dan terus berjalan. Demikian tata cara tawaf. Nah, kapan memulainya? Kita akan melihat putaran pertama dengan start dengan melihat lampu hijau di pinggir kiri ini, Bapak Ibu. Dia lurus ke Hajar Aswad. Sampai melengkapkan tangan, Bismillah, Allah Akbar. Dianjurkan
pada saat tawaf, saat berzikir, berdoa, atau membaca Al-Quran. Bapak Ibu, doanya pada saat keliling melaksanakan tawaf, bisa berzikir, bisa berdoa. Doanya silahkan Bapak Ibu tentukan. Doa yang ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dalam bahasa apapun, termasuk bahasa Indonesia. Bapak Ibu silahkan. Bahasa apapun, Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu. Maka bacalah doa, berzikirlah, membaca Quran apabila memungkinkan. Setelah rukun Yamani mendekati Hajar Aswad, Bapak Ibu bacalah doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lakukan ini sampai 7 kali Bapak Ibu. Sampai 7 kali. Sampai 7 kali. Setelah selesai tawaf, jemaah berjalan menuju daerah di belakang makam Ibrahim untuk melaksanakan sunnah 2 rakaat. Yang pertama membaca Al-Fatihah di rakaat pertama, kemudian membaca surat pendek Al-Kafirun. Rakaat kedua membaca Al-Fatihah lanjutkan dengan membaca Al-Ikhlas. Itu di belakang makam Ibrahim. Setelah itu Bapak Ibu disunahkan untuk meminum air zam-zam setelah tawaf. Lalu setelah semua jemaah berkumpul, nanti diajak oleh Mutawi, oleh leader untuk eh, kalau bisa satu keliling untuk menyentuh Hajar Aswad jika memungkinkan. Walaupun tidak, nanti setelah putaran terakhir ini, silakan kumpul di air jam-jam menunggu untuk melaksanakan tahapan berikutnya, yaitu melaksanakan sa'i dari Bukit Marwah. Nah, di sini sa'i dari kecil semakin juga di masa yang dimulai dari Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Start dari Safa, kemudian berakhir di Marwah. Sebanyak 7 kali. Nah, tata cara sa'i beda dengan tawaf. Maka pakaian ihramnya Bapak Ibu bisa ditutupkan seperti digambar seperti berikut. Ini kedua pundaknya ditutup dengan kain ihram. Menuju ke tepat start dan memulai sa'i dari Bukit Safa. Nah, ini mengenal tentang sa'i. Bapak akan mulai di Bukit Safa startnya, kemudian keliling sampai Bukit Marwah 1 kali, ke Marwah 2 kali, sampai 7 kali. Jadi dihitungnya 1 kali 1 kali, Bapak Ibu nggak bolak-balik ya. Nah, ini lampu hijau. Pada saat lampu hijau, laki-laki disunahkan untuk lari kecil sambil tetap terus melaksanakan talbiyah. Misalkan tetap berdoa, Bapak Ibu. Nah, ini rangkaian terakhir dari pelaksanaan ibadah umroh setelah melaksanakan sa'i 7 kali, 7 keliling tadi, maka Bapak Ibu akan masuki proses akhir dari umroh dan selesai ketika Bapak Ibu laksanakan tahallul dengan memotong rambutnya disunahkan sampai botak ya, sampai gundul Bapak Ibu. Tapi kalaupun tidak, bisa yang penting Bapak Ibu memotong rambutnya. Keutamaannya ini, tahallul adalah memotong rambut setelah menyempurnakan rukun dan syarat umroh dan haji. Tahallul dilakukan setelah selesai sa'i dan tahallul haji dilakukan setelah jumlah akobah. Terdiri atas 2 cara, taksir, memotong, atau tahlik, mensyukur habis. Setelah melaksanakan seluruh rangkaian ibadah umrah, maka jemaah dianjurkan untuk memperbanyak doa dan ibadah yang telah dikerjakan dapat diterima Allah dan pahala dari ibadah tersebut dapat terjaga dan tidak berkurang. Bapak Ibu, ini keutamaan Mekah dan Madinah.
Saya lanjutkan. Demikian Bapak Ibu, sementara tahapan pertama yang disampaikan, nanti kita akan bahas pada sesi seri berikutnya tentang adab dan hukum safar pada saat umroh. Semoga paparan ini memberikan penjelasan kepada kita semua, calon-calon jemaah umroh atau calon jemaah haji. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang melimpah, diberikan kesehatan untuk menghadiri undangan Allah di tanah suci, Mekah dan Masjid Nabi di Madinah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.